Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Adanya Kodrat Dosa. Kodrat dosa dan dosa itu sesungguhnya dua hal yang berbeda. Tetapi memang memahaminya tidak mudah. Namun demikian tetap harus dipahami. Sebab kalau tidak, maka tidak mungkin kita bisa mematikan kodrat dosa itu. Dosa memang sudah selesai oleh darah Yesus. Bahkan kutuk akibat dosa pun sudah diselesaikan. Itulah sebabnya karya salib Kristus atau penebusan dosa oleh darah Yesus dikatakan sebagai sempurna. Berbeda dengan penyucian dengan darah ternak yang selalu dilakukan setiap kali manusia melakukan kesalahan di hadapan Allah atau berbuat dosa. Tidak demikian dengan darah Kristus yang menyucikan dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Masalahnya, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah hamartia atau ketidaktepatan dengan pikiran dan perasaan Allah yang menyangkut perbuatan. Sedangkan yang namanya kodrat itu natur atau sifat yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dosa. Saya sering ibaratkan dosa itu seperti gejala batuk, sedangkan kodrat dosa itu paru-paru yang flek maksud saya, penyebabnya. Dosa bisa juga diibaratkan keringat dingin atau terengah-engah ketika menaiki tangga. Sedangkan kodrat dosa adalah jantung yang lemah. Orang bisa saja minum obat batuk seperti Wood atau Komik, tetapi tetap begitu obat itu habis atau tidak diminum lagi, maka akan batuk lagi, kecuali penyebabnya, yaitu paru yang flek tadi yang diobati. Nafas yang terengah-engah akan hilang kalau dipakai istirahat, tetapi kalau jantung yang lemah tidak diobati, ya akan terengah-engah lagi, saudara. Demikian juga meskipun perbuatan dosa sudah diampuni karena darah Kristus, selama kodrat dosa ini masih ada, manusia tetap cenderung melakukan dosa lagi. Maka ditulis dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Perhatikan, dikatakan di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhku.
tubuhku. Artinya, tubuh ini ada dalam kuasa dosa. Itulah kodrat dosa, sehingga bukan yang baik yang dikehendaki, tetapi yang jahat yang tidak dikehendaki yang dilakukan. Karena yang melakukan yang jahat atau yang tidak baik itu kita, maka yang harus menyelesaikan, yang harus menghabisi atau mematikan kodrat dosa juga kita. Maka dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, kitalah yang harus menanggalkan manusia lama. Bukan Tuhan, saudara. Manusia lama dan kodrat dosa itu pengertiannya sama, saudara. Jadi kalau darah Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa, maka firman-Nya yang akan menolong kita untuk menghabisi atau mematikan kodrat dosa itu. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita tidak mau mematikan kodrat dosa, kita akan celaka karena maut telah menanti kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Sebab itu saudara, mari kita matikan tubuh maut atau tubuh dosa ini. Caranya dengan berjuang, belajar mengerti, memahami, dan hidup menurut firman-Nya. Demikianlah kita bisa memahami adanya kodrat dosa di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.